Akankah pemerintahan Prabowo Subianto bisa mengubah apa yang selama ini disebut sebagai beban pada era pemerintahan Jokowi menjadi sebuah harapan? Bisakah pemerintah Prabowo mengoptimalkan bagaimana pembangunan infrastruktur yang masif menjadi simpul atau penggerak ekonomi Indonesia? Akankah pemerintah nanti bisa mengoptimalkan penerimaan negara kalau dalam beberapa kali pertemuan, dalam beberapa kali statement, terutama tim sukses ataupun juga orang dekat Prabowo mengatakan sekian ratus atau mungkin ribuan triliun kebocoran negara selama ini. Dan kalau pada era pemerintahan Prabowo bisa dioptimalkan penerimaan negara, baik itu pajak dan bukan pajak, baik itu PNBP atau dividen dari badan usaha milik negara, maka bisa jadi kita akan bisa mengurangi ketergantungan dari pembiayaan pembangunan negara dari hutang. Dan jika pemerintahan Prabowo bisa mengaitkan, menghubungkan dua prinsip ini, antara membangun nilai dan membangun fisik, maka bisa jadi pemerintahan Prabowo akan mendapatkan manfaat yang besar. Sahabat sekalian, dalam hitungan hari, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan beralih kepada pemerintahan Presiden terpilih yang baru, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Akankah warisan Presiden Joko Widodo akan menjadi harapan atau beban pada pemerintahan Prabowo Subianto nanti? Kita coba lihat, ada beberapa hal yang menarik menjadi warisan atau catatan pemerintahan Jokowi. Pertama, pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo ketika pertama kali terpilih pada tahun 2014 begitu mengenjot pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kemudian bandara, pelabuhan, termasuk juga infrastruktur pendukung lainnya. Kalau kita lihat dari catatan yang disampaikan oleh baik itu Kementerian PUPR atau juga pemerintah yang resmi, atau laporan dari pemerintahan yang resmi mengatakan, selama era pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun, paling tidak ada sekitar 2.100 km jalan tol yang sudah terbangun, ribuan kilometer jalan nasional yang sudah terbentang di seluruh Indonesia. Bahkan kalau kita lihat ada puluhan pelabuhan, bandara, termasuk juga waduk, embung, dan saluran irigasi. Dan dilihat dari sisi pembangunan ini, begitu banyak pembangunan infrastruktur yang masif yang dilakukan, tidak saja di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa. Pertanyaan kita adalah, dengan banyak sekali infrastruktur yang sudah dibangun, sarana prasarana jalan, transportasi, penghubung, dan segala macam, akankah nanti ini akan menjadi harapan untuk pemerintahan Prabowo berikutnya? Pembangunan infrastruktur, jalan, penghubung, transportasi, termasuk irigasi dan pembangunan yang lainnya, itu tidak akan berguna kalau tidak dilanjutkan dalam era pemerintahan Prabowo Subianto. Entah dengan menciptakan sarana produksi, kemudian alat-alat produksi yang lain, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau kita ingat, pemerintahan Jokowi juga mewariskan pembangunan atau kebijakan pindah ibu kota negara dari Jakarta kepada IKN, Ibu Kota Nusantara. Hingga pertengahan Oktober ini, kita masih menebak-nebak, akankah pemerintahan akan berpindah ke Jakarta ke IKN sana, atau menunggu nanti salah satu kebijakan, terutama Kepres IKN, tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju IKN. Nah, menjadi pertanyaan publik, akankah Presiden Prabowo Subianto nanti akan menandatangani Kepres IKN, kemudian melanjutkan pembangunan IKN, melakukan akselerasi, sehingga uang, waktu, dan tenaga yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan IKN, gitu, yang sekian puluh triliun, sekian banyak effort nasional, itu tidak terbengkalai atau tidak terbuang begitu sia-sia, gitu, sehingga akan menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya, salah satu warisan Jokowi yang banyak disorot oleh banyak pihak, banyak publik, banyak pengamat dan ahli adalah warisan utang. Kalau kita ingat, konsekuensi dari pembangunan infrastruktur, kemudian pendekatan sosial, pendekatan populis Presiden Jokowi, itu juga mensita banyak sekali kebutuhan dari sisi anggarannya. Dan karena anggaran penerimaan negara atau dari sisi penerimaan negara terbatas, maka mau tidak mau disupport atau ditopang melalui hutang atau pinjaman. Dan kalau kita lihat outstanding utang Indonesia pada sampai pertengahan atau paling tidak pada bulan Juli atau Agustus 2024, itu nilainya sudah mencapai 8.500 triliun. Itu kalau kita kaitkan dengan nilai PDB kita, itu hampir 39% dari PDB.
Dan jumlah ini meningkat jauh kalau kita mau coba bandingkan pada era pemerintahan SBY yang hanya utang pemerintahan Presiden SBY pada waktu itu hanya 25% dari PDB. Dan akankah nanti gitu, beban utang ini akan menjadi beban utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti? Terlebih lagi kalau kita ingat ada kewajiban-kewajiban pembayaran bunga, pokok, dan seterusnya gitu ya. Dan kalau kita ingat pada tahun 2025 nanti saja ada sekitar 800 triliun bunga pokok hutang yang harus dibayar. Dan ini tentu akan menjadi beban untuk keuangan negara. Sebagai sebuah ilustrasi, dari 3.300 belanja negara yang diperkirakan untuk tahun 2024, maka kurang lebih 2.400-nya merupakan belanja pemerintah pusat, maka nilai kewajiban pembayaran bunga utang dan utang 800 triliun itu kurang lebih 1/4 dari belanja pemerintah pusat pada tahun 2025 nanti. Belum lagi pada tahun 2026, 2027, 2028 yang kurang lebih nilai kewajiban bunga utang, pembayaran utang kita nilainya sama, kurang lebih 800 triliun. Akankah nanti pemerintahan Prabowo memiliki cukup uang gitu penerimaan negara untuk membiayai bunga-bunga hutang atau pokok pinjaman luar negeri kita? Akankah nanti program-program prioritas yang menjadi kampanye atau senjata Prabowo Subianto kepada publik di dalam pemilu 2024 itu bisa direalisasikan? Seperti makan siang gratis atau makan gizi bergratis gitu ya. Karena jelas akan terjadi nanti persaingan, kira-kira uang kita akan digunakan untuk membayar utang atau membayar program atau kegiatan kepada kepentingan publik. Yang berikutnya kalau kita lihat, salah satu yang menjadi warisan Jokowi adalah menurunnya nilai-nilai demokrasi. Pada era pemerintahan Jokowi, terutama pada termin kedua, kita melihat misalnya bagaimana nilai-nilai substansi demokrasi itu menurun, yang tertinggal hanya demokrasi prosedural saja, demokrasi formalitas, begitu ya. Menguatnya benturan kepentingan, menguatnya konflik of interest dalam pemerintahan, begitu ya. Kemudian juga adanya indikasi cawe-cawe kekuasaan, sehingga muncul istilah politik dinasti, gitu ya. Dan itu menjadi salah satu warna di ujung era pemerintahan Jokowi. Skandal Paman MK, kemudian juga skandal keputusan dari DPR untuk mengeliminir keputusan MK terkait pilkada, termasuk juga dugaan gratifikasi dan benturan kepentingan di dalam bagaimana penyeleksian pejabat publik. Dan satu yang menarik juga kalau kita lihat dalam konteks menurunnya nilai demokratisasi adalah bagaimana dalam konteks tata kelola pemerintahan melemahnya posisi pemberantasan korupsi kita, dan itu terlihat pada KPK. Revisi Undang-Undang KPK yang mengakibatkan KPK menjadi setengah loyo itu juga menjadi persoalan dan menjadi beban untuk pemerintahan Prabowo Subianto nanti. Akankah pemerintahan Prabowo Subianto bisa mengubah apa yang selama ini disebut sebagai beban pada era pemerintahan Jokowi menjadi sebuah harapan? Bisakah pemerintah Prabowo mengoptimalkan bagaimana pembangunan infrastruktur yang masif menjadi simpul atau penggerak ekonomi Indonesia dengan menghubungkan dengan sentra produksi, sentra pabrik, kemudian perkebunan dan jalan ramah masyarakat gitu ya, sehingga ribuan kilometer jalan, jembatan, bandara dan penghubung itu menjadi salah satu akselerasi dalam pembangunan kita. Jika itu bisa dihubungkan, jika itu bisa dikaitkan dan dioptimalkan gitu ya, dalam konteks transportasi, menurunkan biaya logistik, membuka keterisolasian suatu daerah, maka warisan infrastruktur Jokowi akan menjadi berkah atau menjadi harapan pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian berikutnya terkait dengan IKN dan utang. Akankah pemerintah nanti bisa mengoptimalkan penerimaan negara? Kalau dalam beberapa kali pertemuan, dalam beberapa kali statement, terutama tim sukses ataupun juga orang dekat Prabowo mengatakan sekian ratus atau mungkin ribuan triliun kebocoran negara selama ini. Dan kalau pada era pemerintahan Prabowo bisa dioptimalkan penerimaan negara, baik itu pajak dan bukan pajak, baik itu PNBP atau dividen dari badan usaha milik negara, maka bisa jadi kita akan bisa mengurangi ketergantungan dari pembiayaan pembangunan negara dari hutang. Dan utang kalau bisa dikelola secara baik, kemudian ditambal dengan pembiayaan dari dalam negeri sendiri, artinya yang berasal dari kantong kas negara, maka kita bisa menurunkan ketergantungan kita dari utang. Dan saya pikir utang akan menjadi salah satu pelecut pemerintahan Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara, mengoptimalkan penerimaan pajak, mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP, dari sumber daya alam, kemudian dari dividen badan usaha milik negara.
Dan yang paling penting adalah dalam mengoptimalkan penerimaan negara adalah bagaimana pemerintahan Prabowo nanti mengefisienkan, menepat gunakan, mengefektifkan skala belanja. Pembiayaan yang boros, yang tidak efektif, yang terindikasi korupsi atau bocor, itu harus segera dihilangkan. Dan kalau ini terjadi, maka kita akan punya banyak bantalan negara dalam konteks keuangan atau fiskal, dan itu bisa digunakan menjadi penopang utama di dalam pembangunan. Dan terakhir, dalam konteks demokrasi, membangun budaya pertanggungjawaban, membangun tata kelola pemerintahan, mengedepankan hak sipil dan hak asasi manusia. Jika pada era pemerintahan Prabowo nanti, apa yang terjadi pada termin pemerintahan Jokowi kemudian bisa diperbaiki, dikembalikan tidak hanya sekedar demokrasi struktural, demokrasi formalitas, tetapi juga substansinya. Dan jika pemerintahan Prabowo bisa mengaitkan, menghubungkan dua prinsip ini, antara membangun nilai dan membangun fisik, maka bisa jadi pemerintahan Prabowo akan mendapatkan manfaat yang besar. Pada satu sisi, mengoptimalkan pembangunan negara, baik itu fisik, sumber daya, dan seterusnya. Tetapi di sisi lain juga mengedepankan membangun nilai dan budaya. Budaya demokrasi, budaya kesetaraan dan keadilan, budaya penghargaan terhadap kemanusiaan, dan juga membangun budaya integritas. Dan kita lihat nanti, apakah warisan Jokowi akan menjadi harapan di tangan pemerintahan Presiden Prabowo atau akan menjadi beban baru. Tetap semangat, tetap bekerja. Salam Indonesia bersih.